me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Muhammad Jafar Al-Fauzi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu berjudul tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islami. Yuk kita tuntas dalam video ini untuk menyampaikan materi saya yang dimulai dari pengertian, tujuan dan indikator moneter Islami. Yuk tonton sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan pertama-tama apa sih kebijakan moneter itu? Secara umum, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan pengelolaan jumlah dan distribusi uang yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan kebijakan moneter konvensional yang bergantung pada suku bunga atau yang disebut riba, lalu dan instrumen pasar terbuka. Dalam Islam, kebijakan moneter tidak hanya mengatur keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan persaudaraan dalam distribusi kekayaan dalam pendapatan. Nah, dalam perspektif Islam, kebijakan moneter memiliki ciri khas yang berbeda. Sistem moneter Islam tidak menggunakan bunga ataupun yang disebut dengan riba, karena riba dilarang dalam Al-Quran. Sebagai gantinya, kebijakan moneter Islam mengedepankan prinsip bagi hasil dan keadilan sosial. Oke teman-teman, langsung kita memasuki yang poin kedua. Lalu apa tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam? Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter Islami adalah tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam yang mencakup yang poin pertama, menjaga stabilitas nilai mata uang. Yang dimaksud ini adalah agar harga barang dan jasa tetap stabil dan perekonomian tidak mengalami penurunan. Lalu yang kedua, inflasi ataupun deflasi yang merugikan masyarakat. Yang dimaksud dengan poin kedua ini ialah mewujudkan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang adil, lalu sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Lalu kita masuki poin yang ketiga. Poin ketiga ini yaitu mendorong pemerataan kekayaan dan pendapatan. Yang dimaksud ini adalah sesuai prinsip persaudaraan dan keseimbangan hak antara individu dalam masyarakat. Lalu kita masuki yang poin keempat. Poin keempat ini yaitu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang dimaksud ini adalah dengan memfasilitasi sektor real dan usaha produktif yang sesuai dengan syariah. Lalu kita memasuki yaitu poin kelima, yaitu menghindari praktik riba dan spekulasi yang merugikan sehingga perekonomian berjalan secara sehat dan beretika sesuai nilai Islam. Dengan tujuan ini, kebijakan moneter Islami tidak hanya berorientasi pada angka, tapi juga pada nilai-nilai etika dan sosial yang menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Oke teman-teman, di sini kita akan memasuki yang poin ketiga. Bagaimana indikator kebijakan moneter Islam dijalankan? Jadi ada beberapa indikator yang digunakan antara lain. Yang pertama, stabilitas nilai tukar dan harga. Yang dimaksud dengan poin pertama tadi ialah inflasi terkendali dan nilai mata uang stabil sehingga daya beli masyarakat terjaga. Lalu yang masuk kita poin kedua, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Yang dimaksud poin kedua ini ialah terlihat dari berkurangnya kesenjangan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Lalu kita masuk ke yang poin ketiga. Poin ketiga ini ialah tingkat pembiayaan syariah yang produktif. Yang dimaksud ini ialah pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil dan nilai usaha ekonomi.
yang sesuai syariah meningkat. Lalu yang poin keempat, rasio cadangan wajib atau yang disebut statutory server requirement. Yang dimaksud ini adalah bank syariah wajib menyimpan cadangan tertentu di bank sentral untuk menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Lalu kita memasuki poin yang kelima, yaitu penggunaan instrumen non bunga. Yang dimaksud ini adalah seperti suku atau disebut obligasi syariah, pasar uang antar bank syariah, dan mekanisme bagi hasil yang menggantikan instrumen bunga konvensional. Oke teman-teman, kita masuk ke yang poin terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini apa kebijakan moneter Islami. Jadi kebijakan moneter Islami menekankan pada pengelolaan uang yang bebas dari riba, berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan stabilitas ekonomi. Tujuannya tidak hanya menjaga stabilitas nilai mata uang, tetapi juga memastikan distribusi pendapatan yang adil dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Instrumen kebijakan moneter Islami menggunakan mekanisme bagi hasil dan pengendalian kuantitatif pembiayaan berbeda dengan sistem konvensional yang bergantung pada suku bunga. Dari poin yang kesimpulan itu bahwasanya dengan instrumen yang sesuai syariah, kebijakan ini berupaya yang menciptakan ekonomi yang sehat, beretika, dan berkelanjutan. Oke teman-teman, sekian dari materi yang saya sampaikan tentang kebijakan moneter perspektif Islam tadi, yang dimulai dari pengertian, tujuan, dan indikator kebijakan moneter perspektif Islami. Jadi, semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang ekonomi Islam. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe video ini agar saya akan menampilkan video-video menariknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.